Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sistem koordinat. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru MTS 5 Kota Padang. Seandainya Bapak bertanya, ini rumah yang mana? Maka kamu akan menjawab, ini rumah nomor 10. Maka akan timbul pertanyaan lain. 10 yang mana? Ini juga 10, ini juga 10, ini juga 10, 10, 10, 10, 10, dan ini pun juga 10. Maka kita akan perlu menentukan yang namanya blok. Itu makanya kenapa rumah diberi blok dan nomor pada suatu perumahan, tujuannya agar memudahkan seseorang ketika menanyakan suatu lokasi akan lebih mudah untuk menggambarkannya. Misalkan Ali ingin pergi ke rumah blok H7. Bagaimana cara kamu menentukannya? Tentu kamu akan menjelaskan bahwasanya Ali harus berjalan sekian langkah ke bawah. Kemudian Ali harus berjalan sekian langkah ke depan. Maka rumah blok H nomor 7 ada di sebelah kiri Ali. Itu makanya kenapa rumah-rumah diberi blok dan diberi nomor. Apa tujuannya? Supaya memudahkan seseorang untuk mencari rumah. Kenapa kita harus menggunakan dua? Supaya terjadi perbedaan arah baik secara horizontal maupun secara vertikal. Jika kalian melihat denah peta rumah di atas, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa sehingga tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tujuannya adalah lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kita dicermati, peta perumahan menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi-posisi yang berbeda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut dengan sistem koordinat. Nah, agar sekarang kalian lebih mengerti apa sistem koordinat, mari kita dengarkan pelajaran berikut dengan seksama. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, ada tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Sekarang coba kalian perhatikan denah perkemahan pada gambar. Ini merupakan pos utama. Ini merupakan hutan. Ini pos 1, pos 2, ini merupakan pos 3. Ini merupakan pasar dan ini merupakan perumahan. Abu Bakar dan Ali bertemu di suatu tempat. Kemudian Abu Bakar bertanya, Ali, saya ingin menuju perkemahan. Pos 1 dari pos utama, kemana arahnya?
Maka dari pos utama kamu berjalan 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Oke, terima kasih, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar melanjutkan perjalanan, tentu dia menuju pos utama. Maka sesuai kata Adi, maka Abu Bakar akan berjalan 2 satuan ke arah kanan. Ingat, 1, 2. Kemudian 5 satuan ke arah atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Maka sampailah Abu Bakar di pos 1. Ternyata Ali, aku ingin ke hutan. Dari pos utama, coba kalian tunjukkan arahku. Bisakah kalian membantu Ali? Maka kalau kalian menjawab dengan benar, tentu kalian akan menjawab Ali harus berjalan 8 langkah ke arah kiri, kemudian berjalan 5 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dia berjalan ke atas sejauh 5 langkah. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, ke kanan itu biasanya diberi tanda positif, ke kiri diberi tanda negatif, sedangkan ke atas disimbolkan dengan tanda positif dan ke bawah disimbolkan dengan tanda negatif. Bagaimana memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ini ada beberapa titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Titik A ini terhadap sumbu X, ini disebut dengan sumbu X, dan ini disebut dengan sumbu Y. Jarak titik A ke sumbu X, kalau kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan terhadap sumbu Y, jarak titik A terhadap sumbu Y ini adalah 2 satuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya bagaimana titik B? Maka kalau kita hitung terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X, berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Untuk titik C, apakah perlu juga kalian menghitung seperti tadi? Seharusnya tidak. Berapa jarak titik C terhadap sumbu X? Tentu kita cukup melihat ke sininya. Berapa satuan? Ya, betul, 3 satuan. Sedangkan berapa jarak titik C terhadap sumbu Y? Tentu yang ini, 4 satuan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Begitupun terhadap titik D. Ini adalah titik D. Berapakah jaraknya terhadap sumbu X? Jarak yang ini. Maka kita cukup menghitung yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia.
Maka jarak titik D terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Sedangkan jarak titik D terhadap sumbu Y, tentu kita melihat yang ini 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Sehingga titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Sekarang kita memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dan kaitannya dengan koordinat titik. Misalkan titik A 2,6. Ini disebut dengan titik 2,6. Berapakah jaraknya terhadap sumbu X? Tentu 6. Berapakah jaraknya terhadap sumbu Y? Tentu 2. Bagaimana dengan titik B 5,5? B 5,5. Tentu dia di sini letaknya. Berapa jaraknya terhadap sumbu X? 5. Berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Juga 5. Maka koordinatnya menjadi 5,5. Selanjutnya titik C, jaraknya terhadap sumbu X ini 3 satuan, sedangkan jaraknya terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Dan begitu pun selanjutnya untuk E, F, G, dan H. Kenapa di sini diberi tanda negatif? Karena sesuai kesepakatan bahwasanya untuk ke kiri itu tandanya adalah negatif, untuk ke bawah tandanya juga negatif, ke kanan tandanya positif, dan ke atas tandanya positif. Sehingga titik E adalah min 3,3 di sini letaknya. Kemudian titik F adalah min 5, min 6 di sini letaknya. Kenapa? Artinya apa? Ke kiri sejauh 5, ke bawah sejauh 6. Kemudian bagaimana dengan titik H ini? Artinya apa? Ke kanan sejauh 3, ke bawah sejauh 6. Sampai sini kalian paham? Maka dapat kita menyimpulkan bahwasanya untuk titik A, jarak terhadap sumbu X tadi adalah 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Maka koordinat titiknya menjadi 2,6. Untuk titik B 5,5. Untuk titik C min 4,3. Kenapa tadi ini menjadi negatif? Karena tadi kita melihatnya adalah ke kiri atau ke kanannya. Jadi, andaikan diketahui suatu koordinat titik, ditanya jaraknya terhadap sumbu X atau jaraknya terhadap sumbu Y, maka kita cukup melihat angka-angkanya saja. Misal, yang ini misalnya. Ini artinya apa? Min 5,6. Maka jarak terhadap sumbu Y adalah 5, jarak terhadap sumbu X adalah 6. Kalau yang ini artinya apa? Jarak terhadap sumbu Y adalah 5, jarak terhadap sumbu X adalah 4. Jadi, apa hubungan koordinat titik dengan jarak terhadap sumbu? Itu kita cukup membaliknya saja. Pada koordinat kartesius itu diberi batasan-batasan berupa kesepakatan para ahli-ahli sebelumnya. Ini disebut dengan kuadran pertama, ini adalah kuadran kedua, di sini adalah kuadran ketiga, di sini adalah kuadran keempat. Di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua, X-nya bernilai negatif, sedangkan Y-nya bernilai positif.
Untuk koordinat ketiga, X-nya bernilai negatif dan Y-nya pun bernilai negatif. Sedangkan di koordinat keempat, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Ingat, kuadran ini dibaca berlawanan arah dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4. Pada bidang koordinat, input titik P memiliki koordinat min 2,1. Min 2,1 artinya absis di X adalah min 2, sedangkan koordinat terhadap Y itu adalah 1. Sedangkan untuk titik Q, dia memiliki koordinat 2,3. Artinya apa? Absis X-nya adalah 2, sedangkan koordinatnya adalah 3. Sebagai latihan soal buat kamu, yang pertama, gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Berapa titik yang bisa kalian temukan? Kedua, gambarlah titik 2,1, 4,1, 4,-1 dan 2,-1 pada bidang koordinat. Bangun apakah yang terbentuk apabila titik-titik tersebut dihubungkan? Terima kasih. Bertakwalah kepada Allah dan jaga kesehatan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.